Rahim
Tes. Horas. Jangan orang semangat. Horas. Mau lihat selamat pagi. Kita saluhut. Punguan Katolik Batak Sumatera Selatan akan mengikuti melaksanakan Paskah bersama. Naga Betema Sipawiti Utota adalah keluarga dan komunitas bangsa. Keluarga dan komunitasku bangkit menyelamatkan bumi dan isinya. Sebagai subtema, Punguan Katolik Batak Sumatera Selatan peduli dan berperan aktif menjaga dan melindungi bumi, rumah kita bersama. Kita awali Paskah hari ini, sudah siap-siap para uskup dan romo. Untuk itu kita mulai acara kita dengan nyanyian pembuka. Kita berdiri.
Kristus. Damai bersamamu. Hari Minggu Paskah ketiga kita merayakan Paskah para orang Batak di Sumatera Selatan ini. Kita diajak untuk menjadi seperti Petrus, mencintai Allah, mencintai Tuhan lebih dari segalanya untuk bisa menjadi saksi. Petrus pada akhirnya berani mengatakan kami adalah saksi-saksi Kristus. Dia yang bangkit dari alam maut, yang telah mengalahkan kematian, hendaklah kita wartakan kepada semua orang sedemikian sehingga banyak orang akan diselamatkan seperti yang dilihat oleh Yohanes dalam bacaan kedua. Beribu-ribu orang memuliakan Allah, juga makhluk di angkasa, di bumi, dan di bawah bumi. Tema Paskah kita, keluarga dan komunitasku bangkit untuk menyelamatkan bumi dan seisinya. Mari kita mengenang Bapa Suci yang mewariskan kepada kita semangat untuk merawat bumi, rumah kita bersama ini. Kita hidupi Laudato Si, kita hidupi bahwa semangat untuk mencintai bumi, bukan bumi sebagai sekedar tempat kita tinggal, tetapi juga merupakan makhluk yang menghidupi kita. Dan karena itu kita dengan mencintai bumi dan seisinya, kita mencintai juga manusia yang tidak bisa dipisahkan dari bumi ini. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Praharia, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amuleon mat di depata nadi kinjang. Sembah
Ya Allah, umat-Mu selalu bersukacita karena semangatnya telah Engkau barui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal Bait Allah, lalu dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mereka lalu mencambuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Mereka pun menebarkannya,
dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang. Di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Carlo Acutis adalah anak muda yang sangat mencintai Ekaristi. Dan karena itu dia mendokumentasikan mukjizat Ekaristi yang terjadi di seluruh dunia. Dia seharusnya dikanonisasi, diproklamirkan sebagai orang kudus bulan lalu. Hanya karena Bapak Suci sakit dan setelah itu meninggal, kanonisasi itu tertunda. Anak muda itu belum berumur 20 tahun. Dan begitulah di seluruh dunia ada ribuan anak muda, ada ribuan orang Katolik yang memegang teguh cintanya kepada Tuhan dan menghidupi dalam kehidupan sehari-hari, memegang teguh kesalehan, rela untuk hidup rugi, bahkan pun kalau harus mati, mereka lebih memilih itu daripada mencemarkan diri. Merekalah saksi-saksi hidup Kristus juga di zaman modern ini, lebih memilih kebenaran daripada mencemarkan diri. Dalam bacaan kedua tadi, Santo Yohanes melihat, dikatakan, ada visi ke depan, penglihatan kehidupan surgawi. Isinya orang-orang yang selama hidupnya berkenan kepada Allah. Berkenan membuat Allah bahagia, bangga. Dan karena itu diikut sertakan dalam kemuliaan surgawi. Ada berlaksa-laksa ribu dikatakan. Dari seluruh dunia, dari latar belakang bangsa apapun, mereka memuliakan Allah. Disertakan
dalam kehidupan abadi Allah. Itu hanya mungkin diperoleh kalau selama hidup di dunia ini juga memegang teguh iman akan Kristus Putra Allah yang telah bangkit, yang telah mengalahkan kematian. Bacaan Injil itu tadi seharusnya dilanjutkan dengan pertanyaan Yesus kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku? Pertanyaan 3 kali sebagai shock terapi pada Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus kemudian mengakui bahwa dia sungguh mencintai Kristus. Dan karena kasihnya begitu besar, lebih dari cintanya akan saudara-saudara yang lain, lebih besar cintanya kepada Kristus daripada hal-hal material, duniawi, hal-hal yang fana. Kristus memberi tugas, gembalakanlah domba-dombaku, pimpinlah gereja kudus ini. Konon itulah kata-kata Yesus ketika mengangkat Petrus menjadi paus. Syaratnya mencintai Yesus lebih dari segalanya. Dan karena mencintai Yesus lebih dari segalanya, dia hidup dalam kebenaran. Petrus setelah meninggalkan hal-hal yang fana, pun kalau kefanaan itu sangat menguntungkan. Bayangkanlah menarik jala dengan penuh ikan, 153 ekor. Penginjil Yohanes tidak sekedar memberi angka 153. Dia barangkali tidak sempat menghitung, tetapi memperoleh angka 153 ekor. Ada maksudnya. Bagi penginjil Yohanes yang melihat Kristus sebagai Putra Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, iman itu harus membumi. Iman itu harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu harus dirayakan. 153 ekor. Bagi Yohanes bukan sekedar jumlah. Kalau kita hitung lebih dalam, 153 adalah penambahan dari 1 ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3 sampai angka 17. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya tambah 17. Mengapa 17? Hidup Kristiani, kekatolikan melanjutkan apa yang dulu sudah diwartakan oleh Allah dalam perjanjian lama, digenapi dalam perjanjian baru. Keselamatan adalah melaksanakan 10 perintah Allah dan 7 sakramen gerejawi. Kelanjutan itu merupakan kepenuhan yang terlaksana di dalam Kristus. Allah melalui para nabi mewahyukan 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah itu tetap harus dilaksanakan oleh orang Kristiani. Tidak pernah boleh diabaikan. Menyembah Allah, menghormati orang tua, jangan menduakan keluarga, mencintai sesama, tidak boleh mencuri dan seterusnya. Itu tetap harus dihidupi. Hidup benar, adil, dan jujur.
dalam melaksanakan 10 perintah Allah yang diwahyukan Allah melalui para nabi. Ditambah karena 10 perintah Allah yang diwahyukan oleh para nabi ini memuncak dalam Kristus, 7 sakramen gereja Katolik. Kristus di atas salib ditombak oleh serdadu. Lambungnya mengalirkan air dan darah, lambang sakramen. Dan dalam gereja kita sakramen itu ada 7. Dilaksanakan untuk tidak dicemari, menguduskan, kita menguduskan gereja. Maka keselamatan kita adalah melaksanakan 10 perintah Allah dan melaksanakan sakramen-sakramen yang diwahyukan oleh Kristus sebagai kepenuhan kerinduan Allah agar kita memperoleh kesalehan dalam kehidupan ini, agar kita dilayakkan, dijadikan pantas dalam hidup ini untuk kehidupan yang akan datang. Sekali lagi, kitab Wahyu melihat kehidupan surgawi itu dipenuhi oleh semua orang dari segala latar belakang yang berkenan pada Allah, yang membanggakan Allah, yang membuat Allah bahagia. Orang-orang dari segala latar belakang, kaum muda maupun kaum tua. Dan bukan hanya itu dipuji Allah oleh makhluk manusia, bahkan makhluk-makhluk yang lain yang ada di udara, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi juga memuji Allah. Kerinduan Allah adalah keselamatan untuk semua makhluk. Maka bagi kita tema Paskah tahun ini, komunitasku, keluargaku dan komunitasku bangkit untuk menyelamatkan bumi dan seisinya. Mengapa keluargaku? Keluarga harus harmonis, tak pernah boleh dicemari oleh berbagai kepentingan, entah karena ekonomi atau karena hubungan-hubungan sosial yang tidak sehat. Keluarga harus dibentuk seperti keluarga Nazaret. Mengapa komunitas? Komunitas entah itu keluarga bersama lingkungan terdekat, entah itu keluarga religius, komunitas pastoran, komunitas biara-biara, entah itu komunitas sosial bersama dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, kita harus hidup rukun. Kebangkitan adalah hidup baru. Bersama kita menyelamatkan bumi ini yang sudah tercemar oleh berbagai kesalahan kita di masa lalu. Kita telah menjejali, menyuapi bumi dengan sampah plastik, dengan pupuk-pupuk kimia. Bumi menjadi sakit, menjadi tidak lagi menumbuhkan pohon-pohon dengan sehat. Pohon-pohon tidak lagi menghasilkan buah-buah dan biji-bijian yang sangat berguna untuk kehidupan kita. Makanan dan obat-obatan dihasilkan dari pohon, dari tumbuh-tumbuhan, dari biji-bijian yang dihasilkan oleh pohon-pohon itu. Andaikan bumi ini sungguh sehat, sungai-sungai tak tercemari, sampah-sampah plastik tidak dibuang sembarangan, kita juga tidak membuang sampah di mana-mana dengan sesuka kita, melainkan kalau mungkin mendaur ulang dengan menjadikannya pupuk organik, pastilah panenan akan berlimpah dan bumi ini cukup untuk menghidupi semua manusia yang dilahirkan di bumi. Kesalahan-kesalahan di masa lalu, marilah kita kikis sehingga tidak ada lagi kelaparan,
tidak ada lagi stunting, tidak ada lagi generasi kurang gizi. Kita diajak oleh Bapak Suci Paus Fransiskus untuk menjadikan bumi ini rumah kita bersama. Rumah yang dihidupi dengan penuh keharmonisan oleh semua penduduknya, apapun latar belakangnya. Rumah yang penuh kesejahteraan, cukup untuk semua orang. Dengan itu kita melaksanakan warisan yang diberikan oleh Gembala Agung kita, Bapak Suci Paus Fransiskus. Mencintai bumi, menyelamatkan bumi, sesungguhnya mencintai kehidupan. Dan karena itu Paus Fransiskus bukan hanya membuat dan menulis mencintai pohon-pohon dan tanah dalam Laudato Si, melainkan juga mencintai sesama manusia, mewartakan persaudaraan yang sejati. Isi sekali lagi Laudato Si bukan hanya mencintai pohon, mencintai tanah, tetapi mencintai manusia. Bahkan manusia yang belum lahir harus dicintai. Karena apa? Karena manusia itu bermartabat mulia. Putra dan putri Allah yang karena cintanya manusia diwartakan, diwahyukan oleh Allah sendiri sebagai gambar dirinya, sebagai potret dirinya. Dan karena gambar dirinya, Allah tidak menginginkan seorang pun hilang, melainkan ditebus oleh putra tunggalnya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga tak seorang pun akan dibiarkannya hilang, melainkan agar semua orang memperoleh hidup dan memperolehnya dalam kepenuhan. Tawaran yang hendaklah kita sambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, sebab tawaran yang sangat agung, sangat mulia. Kita semua akan diajak oleh Allah untuk hidup bersamanya dalam kemuliaan. Sekali lagi, Santo Yohanes dalam kitab Wahyu yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi, mewahyukan, memproklamirkan, mengatakan kepada kita, inilah kehidupan yang akan datang. Kita semua akan hidup bersama dengan Allah dalam kehidupan baru. Paskah adalah kebangkitan, hidup baru, hidup yang tidak hanya dikurung atau terkungkung dalam kefanaan lahiriah, hidup yang tidak lagi dibatasi oleh kelemahan fisik, oleh sakit, oleh kematian misalnya, tetapi hidup yang ambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Sekali lagi, itu hanya mungkin kalau kita melanjutkan kehidupan di sini dengan sangat baik, akan mendapatkan ganjaran yang mulia. Kristus ketika bangkit masih mempunyai tanda luka, masih berdaging dan bertulang. Masih ada bahan dasar, kalau boleh saya katakan, dalam kehidupan baru itu. Karena itu kehidupan baru harus merupakan kelanjutan. Bahan dasarnya ya hidup kita sekarang ini. Diubah, ditransformasikan menjadi kehidupan yang penuh kegemilangan. Kehidupan yang tak terbatasi oleh berbagai kelemahan. Santo Petrus, orang sederhana, begitu mendapatkan tugas
yang dulu dipanggil, kamu kujadikan bukan lagi penangkap ikan, melainkan penjala manusia. Dalam keraguannya, dalam gejolak karena Kristus mati, Petrus menjadi takut. Ia kembali menjadi nelayan. Tetapi ketika kembali menjadi nelayan, hidupnya sia-sia, tidak menangkap seekor pun. Sekali lagi Yesus mengatakan, kamu kupanggil bukan untuk menjadi nelayan lagi, melainkan penjala manusia. Kalau ikut aku, kamu akan memperoleh banyak buah. Tebarkanlah jalamu ke kanan. Ketika Petrus mengikuti perintah Tuhan, dia mendapatkan buah yang berlimpah-limpah, yang barangkali tidak disangka. Ketaatan kepada perintah Allah, menghidupi sabdanya, menghidupi kehendaknya, kerinduan Allah. Petrus kemudian menjadi berani mewartakan bahwa Kristus, Putra Allah itu, yang telah disalibkan oleh orang Yahudi itu, kini hidup. Dialah penyelamat. Dalam bacaan pertama, Petrus menjadi pewarta yang lantang. Mewartakan bukan sekedar berani, tetapi penuh sukacita. Sekarang dia mengerti panggilan itu, menghidupi kebenaran itu, menjadi kesaksiannya. Dikatakan kami adalah saksi-saksinya. Ada saksi palsu yang mengatakan yang sebaliknya. Ada saksi bisu yang tidak mau, tidak berani berbicara. Tetapi Petrus menjadi saksi yang sejati, menghidupi gurunya yang adalah saksi kebenaran, saksi sejati. Dan karena itu menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti Petrus. Berani, tetapi bukan sekedar berani, penuh sukacita, hidup benar, adil, dan jujur. Dan tidak mudah digoyahkan oleh ancaman maupun oleh pesona, tawaran, kemudahan, tawaran kebaikan atau tawaran apapun yang membelokkan iman. Carlo Acutis, pemuda pencinta Ekaristi, sekali lagi karena kasihnya kepada Tuhan, dia hampir menjadi orang kudus. Di seluruh dunia banyak sekali, ribuan orang yang memilih seperti hidup Carlo Acutis itu. Memilih Kristus, hidup benar, adil, jujur. Pun kalau kehidupannya mengalami kerugian, mengalami tantangan, dia lebih memilih itu daripada mencemarkan diri. Panggilan, kesalehan, kekudusan, Bapak Suci mengatakan tak pernah membuat kita akan menjadi rugi. Justru kita diuntungkan karena Roh Allah sendiri menyertai kita, dan kita akan menjadi anak-anak Allah bukan hanya di sini, tetapi juga dalam kehidupan yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan kebangkitan Kristus, Putra Allah, Allah Bapa berkenan menyelamatkan dan menyertai hidup kita selamanya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagi gereja kita, semoga Bapa mendorong gereja agar selalu memperbaharui diri, sehingga kita semakin mampu membuka hati akan karya keselamatan yang tampak dalam diri Kristus, yang telah bangkit demi keselamatan kita. Semoga kita selalu dibimbing untuk berani terlibat dalam pembaruan masyarakat sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih masyarakat kita dalam berbagai hidup satu sama lain. Semoga Bapa selalu membimbing kita untuk berani menghadirkan kasih Kristus bagi masyarakat kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dicurigai atau dihina karena iman akan kebangkitan Yesus, semoga mereka yang dicurigai dan dihina karena iman akan kebangkitan Putra-Mu, Kau dampingi agar tetap bertahan dalam iman, dan teguhkanlah kami untuk siap sedia membantu mereka dalam kesulitan-kesulitan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga hubungan kita dengan Bapa dan sesama semakin erat. Semoga kami semakin teguh dalam bersaksi tentang kebangkitan Putra-Mu di sepanjang hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Punguan Katolik Batak Sumatera Selatan, Allah Bapa kami di surga, semoga semua anggota Punguan Katolik Batak ikut serta untuk mewujudkan dan berperan menjaga kebersihan lingkungan kami masing-masing, sehingga bumi yang kami tinggali bersama menjadi asri dan indah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita memohon kepada Allah agar para kardinal yang akan mengadakan konklav atau pemilihan paus mulai tanggal 7 yang akan datang ini dapat memilih seorang paus yang akan menjadi gembala kita, yang menuntun kita kepada keselamatan. Semoga yang terpilih adalah sungguh-sungguh yang dikehendaki oleh Allah, yang sebanding dengan para Bapak Paus sebelumnya, yang juga sebanding dengan Bapak Suci Paus Fransiskus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, buatlah kami siap sedia serta penuh gairah dalam membangun dunia baru yang penuh cinta kasih, keadilan, dan kedamaian berkat Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah ya Allah persembahan gerejamu yang sedang bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan sukacita yang besar berkat kebangkitan putramu. Kami mohon anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harap, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari-hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Ia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan Dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorak. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan,
Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, yang persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat dalam Roh. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan para uskup sedunia dan uskup agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyanyikan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Sai
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, segala memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, jauhkan dari segala gangguan kehidupan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggalnya. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, Tuhan, tapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Dan bersama roh. Dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membaharui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mauleate, terima kasih kepada uskup yang kami hormati yang sudah memimpin Ekaristi pada saat ini, dan kemudian kepada Romo Paroki, Romo Yohanes, dan para Romo rekan yang telah memimpin acara Ekaristi pada siang ini. Di Amata Raja Dohot Inata Seripada, Isaluhut Hita Napung Udison. Ada beberapa pesan yang harus kita ingat pada saat ini. Yang pertama, apakah kita mau mengikuti Yesus? Tidak ada jawaban. Dari tengah dulu, apakah kita mau mengikuti Yesus? Mau. Sebelah kanan, apakah kita mau mengikuti Yesus? Terima kasih. Untuk itu, pesan bersihkanlah hatimu, bersihkanlah rumahmu, bersihkanlah lingkunganmu, bersihkanlah gerejamu. Dan pada saat ini kita dicoba untuk menjawab dengan membersihkan nanti acara itu, jangan sampai ada yang mengotori, ya. Setuju kita? Setuju kita? Mau lihat sangon nedokin tua-tua balitang mapagabe tumudak kesadaruan, arita magabe mau lotong-tong marsi baululuan. Alas MS dan Batua Parlinggo Manisiboro, debatado nomor 2 salut dan mahita di Parorot. Untuk Romo kami, setelah acara ini kita ramah tamah nanti di samping SMA dengan SD. Untuk itu kita muliakan Tuhan dalam karya kita setiap hari. Horas! Kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara-saudari penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara-saudari dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara-saudari yang melalui karya penebusannya telah menerima kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah darinya. Amin. Semoga saudara-saudari yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Dan semoga saudara dan saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Haleluya.
Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Amin.
Sebab